Kenapa tiba-tiba lu turun berat badan cukup drastis, which is berapa kilo? 30 kilo. Wow. Dari 118 kg ke 88 kg. Ada indikator sering kebas di ujung jari. Yang bener lu. Itu salah satu tanda pradiabetes. Lu tuh gendut dari kecil? Dari SD udah mulai membengkak tuh. Udah kenyang, mau dibilang gendut apalah, gajah apa, kebo, sapi, udah kenyang bener. Wah, nggak gendut kan nggak laku. Iya, betul. Itu tuh dulu. Betul. Itu dulu jangankan temen, orang-orang casting tuh banyak yang ngomong kayak gitu. Wow. Oh, di orang entertainment tuh ngomong gitu. Ri, kalau lo kurus, ntar lo miskin lo, Ri. Harusnya gue ganti nama lu nih. Jadi kalau dulu kan Eri Makmur, sekarang Tambun Makmur, sekarang Eri nggak terlalu makmur. Minimal badannya ya. Kalau rezeki harus selalu makmur. Itu dia. Finansial segala macam harus makmur. Tapi kalau badan harus slim. Slim. Ya. So, mohon maaf, sakitnya kemarin apa sih, ginjal atau apa sih? Nggak ada. Nggak ada yang sakit. Ini kalau nunggu dulu nih. Karena biasanya kalau kita udah umur, lu berapa sih, 40? 41 sekarang. 41. Ya. Umur kepala 4. Kalau kita ketemu sama teman-teman reunian, kalau ada yang kurus, jangan langsung bilang, "Wow, bro, kurus banget." Iya. Takutnya sakit. Bener nggak, Ri? Bener. Biasanya usia 41 kan memang fungsi organ sudah mulai ada penurunan kan. Itu dia. Bahkan masa otot pun ada penurunan kalau nggak kita jaga. Benar. Ya kan? Hanya satu organ yang mungkin bisa bertahan terus sampai kita 60-an. Yaitu? Organ tunggal. Eri, kita bareng dulu di Stasiun Cinta. Gua jadi IP, Saripe. Bener. Lu jadi security. Lu kan langganan security tuh. Betul. Tiba-tiba gua ngeliat, nih sebelum kapan lagi, lu di kapan lagi kan? Di kapan lagi? Iya, lu kan di kapan lagi. Oh, di media yang berita-berita itu ya. Sebelum kapan lagi ngambil lu, gue tuh pas ngeliat lu keluar, nggak tau, gue karena gue podcaster udah cukup lama, jadi gue tuh ada sense itu. Ih, si Eri kok kurus? Kan lagi nyari-nyari tamu, scrolling. Kayaknya pengen ngajak Eri, tiba-tiba diambil sama kapan lagi. Gue telepon, kayak udah ke Rumpi ya? Rumpi, Brownies, FYP udah. Gak apa-apa. Tapi kalau di podcast kita ngobrol bisa lebih lama. Bener. Lebih detail. Tapi ini podcast kedua ya. Podcast pertama apa? Abdel. Udah keluar? Baru syuting tadi. Oi, cepat naikin harga. Abdel minggu depan tayangnya. Oke. Kita harus lebih cepat. Oke, Ri, long story short. So you're not sick? Nggak sakit? Kenapa tiba-tiba lu turun berat badan cukup drastis, which is berapa kilo? 30 kilo. Wow. Dari 118 kg ke 88 kg. 118 hampir 120 kilo tuh. Iya, sebenarnya sempat 120. Sempat tuh, itu udah nggak enak banget. Badan sih mungkin kalau dirasa enggak orang nggak pernah olahraga, minim gerakan juga. Berasanya sih enak-enak aja. Cuman kesulitannya pada saat itu adalah mencari underwear yang nyaman. Hah? Underwear ukuran double XL yang nyaman tuh susah, Kamel. Karena dalam? Iya. Oh ya? Iya. Yang nyaman ya, kita bicara yang nyaman. Bicara yang besar 5XL ada. Tapi nggak nyaman. Brandnya udah nggak jelas tuh. Yang harganya murah gitu-gitu. Itu kayak nggak nyaman lah. Kayaknya ini sensitif kan, area sensitif ini harus dijaga dengan baik. Akhirnya dari situ coba nurunin. Bertahan di 118 kurang lebih 6 bulan. Dari situ gue ngecek ini, Kak. Timbangan-timbangan yang ada body age-nya itu. Body massa Ya itulah. Intelektual. Iya kali ya. Body massa indeks. Nah, iseng tuh. Ya kan sekarang ada tuh smart scale gitu kan yang connect sama aplikasi di handphone. Di situ body age gua setara sama metabolisme tubuh gua ini setara sama orang usia 68 tahun. Dang. Padahal umur lo waktu ngecek adalah 40 tahun lalu. Hitungan logika manusia 68 tahun paling 2 tahun lagi selesai dong. Kelar 70 ya. 70 kelar dong gitu loh. Langsung lah gue ngeliat anak gue yang masih 5 tahun. Itu titik balik gue tuh di situ. Kayaknya gue belum mempersiapkan banyak hal deh untuk anak ini. Dari segi apapun ya. Dari segi gue ngasih dia wawasan. Sekarang anak umur 5 tahun banyak nanya kan. Kita harus selalu nanggepin. Kalau nggak nanggepin dia akan jadinya pemalas bertanya nantinya. Gue harus nanggepin. Walaupun kadang-kadang gue bingung juga. Terus dari segi finansial. Kalau gue kenapa-napa dalam 2 tahun ini nih anak bagaimana? Bener. Nggak bisa, dia nggak akan bisa
melepas bapaknya dengan happy, sedih susah. Udah sedih susah gitu. Nah dari situ mencoba nggak ada waktu lagi, nggak ada alasan lagi, pola hidup sehat. Jadi tidak ada penyakit? Gejala ada. Apa? Bukan gejala sih, lebih kayak indikasi ya. Karena gue tuh sering ini Kak, lihat-lihat akun-akun kesehatan, Dokter Tirta, Dokter Deska, dengan sendirinya kan algoritma akhirnya muncul terus muter nongol-nongol, bahkan dokter-dokter yang lain, Aderai segala macam. Ada indikator sering kebas di ujung jari. Yang bener loh. Agak kebas di ujung jempol kaki tuh udah ada, walaupun tidak yang mengganggu aktivitas sih enggak. Cuman kadang-kadang kalau kita gerakin tuh ujung jari, kok ini kebas ya kayak kesemutan tapi bukan gitu, dipencet-pencet. Terus ada cuplikan, lupa ya Dokter Tirta atau siapa, pokoknya mereka-mereka itu salah satu tanda pradiabetes. Tanda-tanda masih pra. Dari situ kan kita mikir, wah oke, ini udah dikasih warning 1 nih, jangan sampai dikasih warning 2 nih. Benar. Makanya tidak ada waktu lagi, sekarang ya harus sekarang. Jadi daripada menunggu sampai benar-benar jebret, sakit. Ada indikator gula darah yang melonjak. Iya. Jadi kayaknya Allah tuh udah memberikan sense sama lu ya, hidayah dalam kesehatan. Karena gue setuju banget sih bahwa kita menjaga kesehatan tuh adalah ibadah kita sama Tuhan. Bener gak? Betul. Karena ya lu cuma punya badan satu gitu loh. Iya kan? Dan menurut gue yang paling gampang bikin lu pengen hidup lebih lama dan lebih sehat. Gak cuma lama ya, tapi pengennya sehat. Betul. Anak sih. Itu. Bener gak? Itu. Anak lu berapa sih? 1. Aduh. Aduh kan. Baru 1 Aduh lagi. kan. Ya udah tuh dari situ mencoba. Oke, hal yang pertama simpel dilakukan adalah stop gula. Stop gula? Stop gula. At all? Dalam masakan masih oke. Tapi cut down sih ya? Tapi kalau dalam bentuk cemilan dan minuman, enggak. Enggak sama sekali? Enggak sama sekali. So no ice cream? Enggak. Karena gini, sebenarnya kan kita glukosanya bukan bisa, sudah digantikan dengan produk-produk yang lain. Nasi pun ada glukosa. Ya kan? Aku nggak stop nasi, cuman porsinya dikurangin. Oh, jadi kamu masih makan nasi? Masih makan nasi tapi 5 suap doang sekali makan. Wah, gitu. Oke. Bentar, ini lu bariatrics nggak? Iya, potong lambung. Potong lambung lah, udah. Potong lambung. Saja potong gaji aja. Jangan dong. Potong lambung nggak? Enggak dong. Duit dari mana? Hei, Anda. Endorse juga banyak sekarang, Say. Enggak ada. Jadi ini nggak potong lambung? Enggak potong lambung, enggak sedot lemak, enggak pakai program diet berbayar. Oke, so begitu lo sadar lo harus nurunin berat badan, apa yang lo lakukan? Yang lakukan itu pertama cut down gula, itu semua habis, sama olahraga. Sama ya itu pola makan intermittent fastingnya dari makan jam 11 siang, nanti terakhir makan jam 5 sore. Oh, lo jam 11 jam 5 ya? Ya, 11 jam 5, 6 jam. Mirip sama gue. Tinggal makannya nasinya sekali makan itu nasinya cuma 5 suap, lauknya kalau bisa menghindari gorengan kalau bisa. Kalau bisa. Karena sulit ya Indonesia. Betul. Ya kan? Kalau digoreng kan. Bener, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, cuman sebisa mungkin. Daging atau proteinnya ayamnya ditambah. Yang tadinya ayamnya 2 potong jadi 1 potong jadi 2 potong. Sama sayurannya banyakin. Itu. Seratnya ditambah, proteinnya ditambah, kapsel tetap ada tapi di cut down. Gula juga sebisa mungkin ya kalau dari hidden glukosa mau nggak mau ya. Mau nggak mau dari masakan bumbu mau nggak mau ada sedikit gula, it's okay lah gitu. Tapi yang kita konsumsi yang rasanya benar-benar manis enggak. Waktu itu ya 3 bulan kemarin ya. Kalau sekarang sih kayak kemarin Lebaran, Nastar, biasanya 10 gue 1. Buka puasa biasanya gorengan 5, ini 1. Icip lah yang penting ya. Icip. Karena juga metode diet ini sedang meramu sebenarnya dari apa yang gue lakukan ini meramu fun diet with Eri Makmur. Wow, nice. Keren. Gratis, maksudnya sangat simpel, nggak ribet-ribet. Karena ada kombinasi juga hipnoterapinya, Kak. Berarti lo sebelum kalau lo udah pernah bilang fun diet with Eri Makmur, berarti you've done so many type of diet. Yes. Dari diet-diet yang katanya makan rebus-rebusan doang. Pernah tuh? Pernah, kentang rebus, ubi rebus, ayam dikukus. It didn't work. Sebentar doang ya? Sebentar doang. Karena mulut kita terbiasa gurih dan kita juga pencari kenikmatan. Udah jujur deh, itu tuh nggak nikmat.
Kalau terus-terusan ya. Kalau selang-seling masih oke. Tapi jadi lifestyle maksudnya. Wah, itu berat. Pernah juga diet buah apel, yang terus-terusan makan diet apel, capek. Diet berbayar. Pernah lo? Pernah. Yang belasan juta itu pernah. Yang bener lo. Iya, berhasil turun 8 atau 10 kilo lah. Tapi abis itu down. Nggak bertahan. Dan sebenarnya pola mereka pun sama. Nggak ada jaminan udah bayar 11 juta. Lu nggak olahraga, lu nggak ngerubah pola makan tapi tetap kurus. Nggak ada jaminan itu. So good. Aduh, gua seneng nih. Gue seneng ada public figure yang mau menyuarakan dan bener-bener ini ya. Maksud gue gini, nggak ada bener nggak ada salah. Aku ntar orang bilang, oh gini, personal choice. Lo mau potong lambung, lo mau pakai obat-obatan, itu personal choice. Namun tadi gue baru aja ngobrol sama dokter Tompi. Kan orang kadang-kadang gue maunya bariatrics, gue maunya potong lambung, gue maunya pokoknya yang instan gitu. Ternyata potong lambung itu katanya adalah option terakhir. Betul. Kalau lu udah nggak bisa yang lain-lain gitu. Yang sebenarnya yang harus dilakuin selama lu masih bisa, ya ini. Begini. Ganti gaya hidup lu. Dan olahraga. Dan mindset itu penting. Oke, mindset gimana maksudnya, Rik? Mindsetnya gini. Kemarin sering diet turun 10 bengkak lagi. Turun 5 naik lagi. Karena apa? Mindsetnya hanya mengejar turun berat badan. Ketika itu sudah tercapai, boleh kali gue martabak nih. Ya kan? Tangtung 3 hari lagi, boleh nih nasi goreng. Nggak berasa, 10 kilo tuh cepet kalau naik. Nuruninnya setengah mati. Nah itu jadinya mindsetnya dirubah. Mindsetnya memang pengen hidup sehat. Pola hidup sehat. Jadi ini kontrak mati. Lo sampai mati harus hidup sehat. Karena gini, Deddy Corbuzier, Randy Pangalila, Chico Jericho, sampai detik ini tiap pagi mereka olahraga. Betul. Tyson bahkan. Iya kan? Iya. Jadi memang udah part of lifestyle. Betul. Tidak hanya sekedar mengejar angka turun 10, 15, 20. Enggak. Ini mau sampai kapanpun. Dan bonusnya, nih gue sih I'm telling you the truth ya. Eri itu maksudnya nggak jelek, tapi waktu lo gemuk tuh lo jelek aja. Enggak, gak usah diperhalus. Lu mah dihalus-halusin. Busuk. Waktu lo gemuk, you look so much older. Ya, ditambah dengan kumis ya. Iya. Iya. Kumis ini terus kaget. Kelihatan lebih tua. Tapi begitu makanya pas gue kemarin ngeliat lo lagi olahraga tuh, lo posting, anjir. Kelihatan lebih muda gitu loh. Karena ya obviously mengambil dengan cara yang memang enggak yang cepat-cepat. Gitu. Oke, mindsetnya apa? Karena gini, lu kan nggak pakai obat. Karena kadang-kadang orang tuh susah, rubah gaya hidup tuh susah. Ya temukan dulu motivasinya dulu sebenarnya. Entah itu mau penampilan, entah itu anak kayak aku kan anak nih. Entah itu apalah, mau biar premi asuransinya murah atau apalah, ya kan? Coba itu dipegang teguh, abis itu nggak ada kata lain, besok mulai jangan dientar. Betul. Sama mensugesti, ini sih it works banget di aku ya. Mensugesti kalimat-kalimat yang membangun benteng supaya tetap kokoh. Teach me. Tangan boleh begini? Oke. Iya. Wait, kenapa harus begini? Nggak, biar keren aja, biar kayak hipnoterapi beneran. Merem. Ingetin omongan gue nih, ikutin omongan gue nih. Yang enak belum tentu sehat. Yang enak belum tentu sehat. Yang sehat sudah pasti enak. Yang sehat udah pasti enak. Kita ulang lagi. Yang enak belum tentu sehat. Oke. Yang gede udah pasti enak. Bukan gede, dia marahnya kesana mulu. Yang sehat udah pasti enak. Nah, it's nothing. Saat ini, ketika itu direpetisi segala macam, ketemu makanan yang sepertinya enak, wait, belum tentu sehat. Ketemu makanan yang aduh nggak enak nih, sayuran banget, wait, itu enak, karena itu sehat. Lu bangun tuh tiap saat lu kasih tahu kepikiran lu. Yes, dulu. Ya capcay paling ngambil 2 sendok buat jadi lauk pendamping. Sekarang capcay mangkok sini gua habisin. Enak banget makan capcay itu, kenyang. Nggak merasa guilty. After that kan? Enak banget, pencernaan, pembuangan juga lancar. Iya. Itu. Jadi lo menghipnoterapi diri lo? Iya, bahkan gua tetap makan mie ayam. Jadi nggak ada yang gini, wah nggak boleh ini nih, nggak boleh. Biasa aja ya? Kita switch. Mie ayam gue porsinya 1/4, sawinya sekebon.
Oh, tapi kan rasanya tetap mie ayam ya. Kan. Oh. Ya kayak gitu-gitu tuh fun dong. Iya. Fun dong. Seru, gitu. seru. Iya. Kenapa lo tiba-tiba kok bisa berpikir bukan makanan, bukan cuma olahraga, tapi hipnoterapi? Ya karena mensugesti diri sendiri itu penting. Karena untuk memberi keyakinan lu bisa, lu mampu, siapa selain diri kita. Betul. Yang bisa itu adalah kita sendiri. Iya. Jadi ya mensugesti diri sendiri itu bagian menurutku yang penting lah. Iya. Penting banget. Betul. Dikala kita udah malas, dikala kita udah capek ngeliat ada makanan enak sendirian, mau berharap ke siapa? Ingetin gue dong, jangan makan nih cheesecake. Siapa yang bisa ngingetin? Cuma diri kita sendiri. Iya. Caranya gimana? Yang enak belum tentu sehat, yang sehat sudah pasti enak. Oh, Oke kan? nice. Terus lu mulai mau bikin program tuh untuk bantu orang-orang? Ya. Saat ini sejujurnya gue lagi ada test case sama followers gue. Keren. Dia 120 kilo, dia DM, Bang kasih tahu dong tipsnya apa, tipsnya apa gitu. Gue udah di 120 kilogram, sama punya anak cewek kecil, jadi kepikiran. Oke, lu mau nurutin kata-kata gue nggak? Oke, gue kasih tahu polanya segala macam dan gue pantau ya. Tiap Senin kita nimbang. Wow. Jadi bukan cuma sekedar omongan ya. Rasanya kayak badan gue ringan. Emang by fact ya. Yes. Okay. Dan yang aku jalanin juga Kamel, bahwa ada indikatornya. Tiap minggu memang nimbang. Tiap hari Senin aku nimbang. Jadi ketahuan. Harusnya kan sebulan itu turunnya 4 kilo. Artinya seminggu 1 kilo. Itu ideal tuh. Itu idealnya tuh. Itu ideal. Ketika kita misalnya seminggu turun 1, 2 minggu turun lagi-lagi, ketika ada momen di mana loh kok nggak turun, berarti ada yang salah nih, minggu lalu gue ngapain ya. Jadi ada indikator buat kita introspeksi diri. Hasilnya apa? Dari situ berarti minggu depan lu bayar utang dong. Ada itunya tuh. Itu juga penting karena orang diet nggak tahu berapa minggu ketahuan, loh kok gue malah naik 3 kilo ya. Betul. Kalau ini kepantau terus tiap minggu. Jadi nggak perlu nimbang tiap pagi? Enggak. Seminggu sekali? Seminggu sekali aja hari Senin. Karena kalau tiap hari nimbang juga nggak signifikan. Parno juga ya? Parno dan turunnya paling cuma 0, nggak mungkin. Kecuali kita omet yang olahraganya edan-edanan, ya itu bisa sehari turun sekilo. Tapi buat kita yang fun diet ini, seminggu sekilo. Oke, so you breakfast apa? Pagi jam 11 breakfastnya apa? Breakfast sarapan jam 11 itu. Breakfastingnya intermittent fasting apa? Ya itu nasi 5 suap. Nasi 5 suap itu? Iya, dan jam 11? Jam 11. Sama lauknya protein tambah ya? Kalau bisa ditambah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sekarang udah aman. Jadi nggak yang craving banget gue pengen apa udah enggak. Iya. Dulu sih awal-awal ya makanya proteinnya ditambahin. Sekarang adanya 1, it's okay. Oke. Snacking lo apa? Sebelum nanti lo meal lagi berikutnya? Di jeda-jeda itu ya? Buah. Buah apa yang lo biasanya paling sering? Apel, pepaya. Dah. Aman tuh ya? Ya kadang-kadang timun, macam-macam sih. Kalau lagi bosan timun, pepaya bosan. Ya pokoknya itu semangka yang banyak airnya. Oke. Tapi menghindari mangga ya karena gulanya cukup tinggi juga. Pisang ya paling 1 lah dalam itu, jangan sampai 3 juga karbo dia lumayan tinggi kan. Makanya dibatasin paling 1 kayak gitu. Lo beli itu nggak kayak crackers snack sehat gitu nggak? Enggak. Jadi lo buah aja udah yang aman. Aman aja buah. Oke. Meal berikutnya jam berapa? Jam 5. Untuk menutup ya? Untuk ya sahurnya istilahnya sebelum nanti kita tutup berpuasa tuh jam 5. Makannya apa? Sama itu aja juga. Ya, kombinasi aja. Pokoknya polanya itu, cuman lauknya adanya apa nih? Adanya ikan, ikan. Adanya daging gitu. Kalau di tengah-tengah temen nongkrong ada martabak, sikat juga? Nah, ini juga tips. Jadi selama 6 bulan pertama saya menghindari pernongkrongan. Susah soalnya kalau nggak ya? Ngobrol begini, kopi, nikotin segala macam, ujung-ujungnya fries minimal. Betul, karena nggak anyem ya? Nggak anyem dong, ya kan? Pasti pengen nyomot, nggak mungkin nggak. Jadi nggak nongkrong? 6 bulan pertama, ketika kita lagi membangun benteng pertahanan, iya itu nggak. Belum lagi omongan, lu kagak makan? Ya elah, makan segini nggak langsung naik 2 kilo bro. Itu-itunya kan. Itu gue bentengin dulu tuh. Tapi sekarang sih udah, ayo deh sikat, gue udah ada hasil, mau apa lu? Tapi tetap dijaga ya? Dijaga. Tetap dijaga. Lagi. Benar, cuma ketika ada omongan-omongan itu, bodo amat, lu gak lihat gue hasilnya sekarang. Karena lu bisa nunjukin perjuangan gue ada hasil nih. Iya, tinggal kita balikin. Ya semoga anak lu gak yatim dengan sengsara. Kita balikin gitu loh.
Kadang-kadang celah-celahan tongkrongan itu tuh. Iya. Kesannya remeh-temeh tapi sebenarnya merusak benteng pertahanan. Benar. Lu kalau nggak gendut kan nggak laku. Iya, betul. Itu tuh dulu. Betul. Itu dulu jangankan temen. Orang-orang casting tuh banyak yang ngomong kayak gitu. Wow. Banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi sekarang gue bilang berpikir ya Kamel. Mungkin nggak laku sebagai peran-peran supir ataupun security. Nice. Justru jadi nanti bisa jadi bapaknya peran utama. Ngeliat gue udah tua juga kan. Betul. Ya kan? Iya. Makanya sekarang tuh sekarang 88. Pengen nurunin lagi 10 kilo. Walaupun ideal weightku tuh di 88. 66, sorry 66. Tapi kurus banget Ri kayaknya Ri. Iya makanya Jeffrey Nicole bakal minder kan. Weh insecure dong. Sedangkan Jeffrey Warren tuh ngerasa lu udah kecepatan turun. Tua banget sih Jeffrey Warren tuh. Anak sekarang gak ada yang tahu loh. Jadi pengen 77 aja. Di 77, 78 atau maksimal di 75. Oh di orang entertainment tuh ngomong gitu. Ri kalau lo kurus ntar lo miskin lo Ri. Ada. Bahkan di 2014 itu tuh 2013, 2014 tuh sempat diet. Sempat turun di 94. Dapatlah tawaran film Hong Kong Kasarung. Yang mana mainnya sama Kang Sule juga. Ini memang perannya Sule dan Makmur nih. Kok lu kurus? Enggak, gue nggak mau. Naikin lah 10 kilo lagi. Zaman itu kan nggak ada, waktu itu belum ada motivasi kuat kan gitu loh. Ya oke deh 10 kilo kan cepet. Kalau naikin tangtung, dang naik. Niatnya beres syuting, diet lagi. Pas premier ganteng lagi 94. Polanya udah berantakan. Susah ya. Dang naik udah. Habit tuh susah dibangunnya sih ya. Susah banget. Ri, kalau berat badan gue sih, maksudnya gue pernah gemuk waktu kecil, tapi nggak pernah sampai 120 kilo. Kalau berat badan 120 kilo tuh apa rasanya? Titik kecil. Titik kecil bener ya? Bener. Iya. Titik kecil anjir. Bener. Ini mohon maaf ya, ini berdasarkan personal experience. Yang lain kalau yang gendut, titik lo gede ya serah lo udah. Serah. Tapi ini kenapa jadi kecil titiknya? Jadi secara ilmiah ya, kita bicara ilmiah ya. Ketutup lemak. Let's say begini. Ini lemaknya segini. Oh iya benar, pahanya. Ya, jadinya kecil. Itu juga menjadi salah satu faktor. Jadi kalau enggak gue sih gendut gede, ya mungkin dia bariatrik tapi versi dia digedein. Mungkin, tapi secara normalnya nggak mungkin. Tapi kalau main jadi durasi pendek nggak? Kalau durasi sih nggak terlalu. Yang penting bentuknya lebih ke bentuk. Berarti kalau dulu tuh waktu 120 kilo, kan orang sekarang kalau nge-gym tuh bilang ini, kenapa gue latihan olahraga tiap hari? Bukan supaya pada saat gue pakai baju cakep, tapi pada saat gue nggak pakai baju, gue cakep. Maksudnya gini, sabar. Kita kena undang-undang pornografi. Oh iya. Maksud gue gini, saat bukan berarti lu cekin sama orang sembarang, enggak itu serah lu ya. Tapi saat lu habis mandi, lu lihat diri lu di kaca, kan yang tahu kan badan lu kan lu, ya mungkin dengan partner lu ya gitu ya. Lu ngelihat, kadang-kadang kita ngeliat, aduh gue gak demen nih. Iya. Ya kalau memang lo udah yang gak bisa lo rubah, ya udah mau gak mau. Misalnya kalau udah melahirkan, olahraga kayak apa, kan bawahnya tuh berarti udah ada ngember tuh. Betul. Ya kalau kecuali lo mau operasi ya. Tapi maksudnya gini, kalau ada yang lo bisa masih lakukan untuk bisa merapihkan, you do it. Berarti waktu dulu 120 kilo, tiap kalau ngaca, you're not happy with your body. Not happy. Gak happy. Not happy. Apalagi kita kan PTT ya. Apa tuh? Pria TTT. PTT ya? Iya. PTT turun tuh? Oh gede banget dulu tuh. Gue tuh nggak pede pakai baju putih gini, nggak pernah pede karena akan ngeceplak banget gitu. Ya, dan selalu mencari yang ada. Ya masih sekarang kayak gini. Ini sisa-sisa zaman dulu ya. Ada pola-pola gambar untuk menutupi. Gue tuh sampai detik ini nggak pernah punya kaos warna polos. Oh my God. Karena polos mau warna hitam akan nyeplak banget. Apalagi warna-warna pastel, putih, krem. Nah itu nggak pernah. Istri lo ada omongan nggak waktu lo lagi gemuk-gemuknya? Ada omongan. Kemana tuh kemarin belasan juta, mana hasilnya gitu, lebih gitu. Cuma susah juga dibilangin ya? Susah. Tapi itu diomongin terus sama dia ayo. Karena yang diet berbayar kan dimotivasi sama dia kan. Oke, bayar tapi jadi ya. Gitu. Oh dia support lu justru. Support. Dan dia juga bawel banget nih ketika program diet ini tuh bawel banget. Ingat, kemarin belasan juta nggak jadi, masa ini nggak jadi juga bawel. Dan dia juga ya pasca melahirkan menggemuk dan dia sudah mulai diet
merampingkan berat badan 2 tahun lalu lah dia sudah mulai ramping. Jadi bareng sebenarnya suami istri. That's good. Jadi tim ya gitu. Betul. Tapi kenapa olahraga? Karena ini kan kita bahas ya. Karena banyak orang yang sebenarnya kan gini, nggak olahraga pun kalau lo cut makanan lo, intake makanan lo lebih sedikit, itu pasti turun. Pasti turun, betul. Namun memang dari segi muscle kan tidak terbangun. Betul. Ya. Tapi kenapa lo memilih untuk olahraga? Iya, karena gini, kalau cuman pola makan doang, itu tuh turunnya nggak terlalu signifikan juga. Karena aktivitas kerjaan kita bukan yang fisik. Iya sih, betul. Kerjaan kita kan nunggu. Iya, nunggu, duduk aja. Nyemil, godaan banyak di mana-mana kan. Iya. Nah, artinya untuk menjaga badan tetap stabil bisa pakai makanan. Tapi untuk membuang yang sudah tertampung di sini, di lemak-lemak ini mau tidak mau dengan olahraga. Oke. Ya itu dari sisi lemaknya, tapi di sisi lainnya ya tadi masa otot, menopang badan ketika nanti tua, karena pada dasarnya otot itu di usia 40 tahun sudah pasti ada penurunan kualitas, harus ditopang nih tulang-tulang ini dengan otot, perlu dilatih. Nah gitu, olahraga juga bikin apa ya, lebih happy sih. Lebih happy. Dan udah nemu nih sekarang kalau 3 hari 4 hari nggak olahraga, kangen ya? Nggak bisa nih, kayak harus olahraga nih. Bahkan tahun ini adalah perdana mudik di Garut, selalu mudik ke Garut. Lebaran ketiga tanggal 2 kemarin olahraga lari. Wow. Lari karena badan udah minta kayaknya. Badan udah minta, dan walaupun nggak ngelos-ngelos amat ya di 2 hari Lebaran itu nggak ngelos banget makanan, cuman ngerasa kayaknya gue berlebih deh 2 hari ini. Mau olahraga deh. Olahraga lari 5 kilo. Di Garut tuh ya? Di Garut lari pagi. Nggak ada excuse ibaratnya. Nggak ada excuse. Tapi kan untuk rubah habit tadinya Eri itu tidak suka olahraga, tiba-tiba lo harus olahraga. Itu mulainya gimana, Ri? Mulainya alhamdulillahnya ini memang semesta mendukung. Tetangga depan rumah itu memang suka olahraga banget. Belajar-belajar dari YouTube, bahkan dia punya kettlebell yang 16 kilo, yang 30 kilo, dan dia belajar dari YouTube tuh udah 2 tahun. Cewek cowok? Cowok. Oh, keren cewek, tapi itu chinlock. Oh enggak dong. Udah gak bertete sekarang. Masih ada, masih ada. Nah, dari situ dia tuh sering ngajakin sebenarnya. Dari dulu tuh? Dari dulu, dari zaman kita malas berolahraga tuh, yuk gitu. Sampai ketika pengen punya niat diet, dia yuk sini gue ajarin, gue kasih yang simpel-simpel dulu. Ibaratnya dijebak dalam in a good way ya. Dijebak, ini simpel kok, cuman ini namanya farmer's walk. Lo ngangkat 2, 16 kiri kanan, lo jalan bolak-balik, that's it. Oh, simpel ya. Oke, gue coba ya kan. Wah, seru nih, nggak perlu gimana-gimana, nggak perlu lompat-lompat, napas juga masih enak. Habis itu yang halo tuh yang dibalik, terus yang puter belakang halo, sama around the world yang puter ke pinggang belakang. Wah, menyenangkan ya. Di maintain lah itu tuh seminggu, 2 minggu. Begitu 2 minggu, gue yang minta. Besok lagi ya. Di situ dia langsung, oke, gue kasih lo next levelnya. Mulai tuh yang ngakmuk yang, kok begini ya? Habis itu dikasih lagi menu yang body weight, yang push up, sit up, burpees gitu-gitu kan. Wah, awal sih sampai muntah. Beneran in a real muntah ya. Literally muntah. Iya. Cuman dari situ bertahan, burpees, ayo berat. Asik. Karena strength-nya udah kebangun nih ya. Strength-nya udah kebangun. Jadi sekarang lu udah berapa bulan lo olahraga teratur? 10 bulan. 10. Ini berarti April masuk ke 11. How do you feel? Happy banget. Bener-beneran happy ya. Karena olahraganya bukan sekedar pengen nurunin berat badan, tapi itu dia udah mencari nikmatnya. Bahkan di Desember itu kan ini agak kecetit karena kesalahan pribadi. Merasa udah jago gue, pemanasannya nggak optimal, ngakuk-ngakuk jebret, kecetit lah. Nah, resting dong, angkat beban resting. Cuman kalau resting olahraga selama 3 minggu, memulainya lagi akan susah. Pilihlah lari untuk olahraga. Si gendut ini bisa lari, nggak nyangka awalnya cuma jalan. Habis itu kata tetangga gue itu si Bowo namanya. Coba sekarang lari 500 meter dulu. Pelan aja, yang penting lo atur nafas, gimana kaki lo tetap melangkah lari, tapi nafas lo tetap tenang, sehingga jadinya nggak ngos-ngosan. Inhale, exhale, semuanya dari hidung. Oke, coba 500 meter. Lo kok bisa? Wow. Coba lagi sekilo. Lo kok bisa? Coba 2 kilo. Bisa. Sekarang terjauh sudah pernah 10 kilo. Wow. Dan happy sih, karena gue bisa ya. Gue bisa. Ternyata selama ini cuman males. Cuman males selama ini tuh. Kayak lo tercengang dengan apa yang badan lo ternyata bisa lakuin. Gitu ya. Dan enak banget sih. Abis itu kan dengan kita tahu udah berjalan lama ya. Kita udah tahu olahraga gue
udah cukup berat nih. Artinya kalori yang kebuang udah lumayan nih. Boleh nih kasih makan yang kasih enak dikit gitu ya. Tapi dikit aja nggak terus jadi cheating, bablas gitu ya. enggak. Iya, karena tetap aja sih bener sih, maksudnya gini, olahraga tuh 30%, tapi 70% tuh kitchen sih. Betul. Karena kan ya lo olahraga 1 jam paling lama, bahkan F45 menit doang. Tapi the rest of your day tuh jaga mulut gitu loh. Makanya kalau ngerasa, nggak turun-turun berat badan gue, ya mungkin jaga mulutnya nih masih susah gitu. Manis-manisnya masih kan. Iya. So sekarang kalau untuk yang pengen ikutan, ini udah lo serius ini, si Fun Diet with Belum, makanya yang tadi gue bilang followers yang lagi gue maintain ini baru satu, itu jadi test case. Works nggak nih? 2 bulan ini target turun 8 kilo, ini works atau tidak? Gitu. Kalau ini works, yuk nanti kita rencananya sih planning besarnya ada batch, yuk 10 dulu ya. 10 dulu tapi gue maintain, gue pantau, nanti report berhasil, batch 2-nya yuk, segala macam. Habis itu udah banyak bertahun-tahun kita bikin partai. Ya kan, kita bikin partai Makmur Sejahtera. Ya kan? Itu kan pasti loyalis gue dong. Iya dong, karena berhasil nurunin berat badan, ada example-nya gitu. Katanya lu sempat ngeliatin juga kayak Mbak Huges apa segala macam gitu. Si hipnoterapi. Si hipnoterapi itu itu tadi, karena bukan kita yang menyemangati diri kita, siapa lagi? Siapa lagi orang yang bisa memberikan kekuatan ketika kita lagi sendirian? Di lokasi, di rumah mungkin bini gue bisa, ini segala macam. Di lokasi syuting. Nah ini udah syuting lagi belum? Kemarin ada tuh sebelum Ramadan sempat syuting. Oke, ini kalau syuting yang stripping gitu gimana nih, Rik? Kan lo makannya di situ kan terus nunggu callingan. What would you do? Yang jelas dulu kan baru scene pertama aja tuh jam 8 jam 9 pagi udah minta es teh manis dulu tuh. Iya kan? Betul. Karena siang eksterior panas, begitu cut es teh manis. Betul. Total sehari kalau dulu tuh mungkin bisa 8. Gila. Sampai malam loh ya, sampai malam bisa 8. Karena bisa syuting sampai jam 2 pagi, Ri. Gitu ya, kita banget. Nangis pulang coy. Saling-saling menyemangati diri ya. Semangat ya, semangat ya. Tapi kita aja gak semangat. Mata udah segini, semangat ya. Make up udah segini nih. Jadi apa yang lo lakuin sekarang kalau harus syuting? Ya itu dari minuman manis, alhamdulillah bisa. Air putih deh pokoknya ya. Air putih, es teh tawar atau es kopi dingin yang hitam ya, bukan yang kopi saset ya. Itu bisa. Makanan lauknya aja kan biasa ada semur ayam, masih kita makan. Nasinya tinggal dibagi lah ya. Iya, kan makanannya nggak perlu ada yang khusus atau apa, tinggal porsinya kita mainkan. Fun Diet. Oke ya. Jadi cuan lagi nih. Tapi nggak untuk Fun Diet, gue tidak mengarahkan untuk jadi cuan, Kak. Tapi akan bisa jadi cuan sih menurut gue. Jangan, karena kasihan banyak teman-teman yang nggak sanggup ya. Yang nggak sanggup gitu, banyak. Masya Allah, tabarakallah. Nggak, tapi ini benar. Investasi surga nih. Tapi benar karena gini, kalau bicara cuan, kita bisa dapat cuan dari mana? Betul. Dari endorsean dengan ini berhasil endorse pasti datang, ya kan? Atau jadi BA atau apa itu lahan kita. Tapi kalau bantu orang-orang diet lo nggak mau dibayar nih? Nggak mau, nggak mau karena beberapa DM ada yang bilang, Kak, saya udah hopeless nih, tapi kayak makanan diet kan mahal-mahal, Kak. No, enggak, makanan diet nggak mahal. Asal lu tahu caranya, lu tahu ngerti polanya, aman. Ya tapi olahraganya, Kak, ini enggak, lu cukup jalan kaki 30 menit. Gue selalu menyarankan untuk yang baru, apalagi followers gitu ya, jalan kaki 30 menit. Kenapa? Karena nggak perlu teman, nggak perlu janjian. Kayak badminton perlu dong, masa main sendiri, sama tembok, ya kan? Mau nge-gym, bayar lagi administrasi, apalah segala macam. Belum OTW dari rumah ke sananya. Mau olahraga apa? Yang simple adalah jalan kaki. Jalan kaki ya. Udah jalan kaki 30 menit nggak berasa. Pasang earphone, dengerin podcast, musik. Betul. Ya kan? It's so simple, fun. Bener, seru. Fun. Dan kalau bisa bawa makanan sendiri. Itu sebenarnya it works, bawa makanan dari rumah ya. Karena ya lo tahu nutrisinya apa. Betul. Tapi kalaupun misalnya kayak tadi Eri bilang, udahlah cincai lah. Lo lagi di luar, lagi syuting, biasa lo tahu. Ini apa nih? Ada ayam. Oke, gue makan ayamnya. Nasinya ada. Dan nasi merah iris setengah aja. 5 suap itu works banget. Bener-bener. Kenyangnya masih dapet gitu. Aman. Jadi nggak sampai kayak lo tuh jadi suffer, jadi kayak nggak happy gitu loh. Ketemu ayam goreng, ya udah kita makan masih fine. Kan tadi sebisa mungkin menghindari. Ketika tidak, ya masih oke lah. Nggak terlalu jadi bikin stres. Kecuali ayam gorengnya makan langsung 5 potong, 10 potong, udah gitu yang bertepung. Nah itu iya. Tapi kalau ayam goreng kuning 1 potong,
masih dimaafkan. Tuhan yang maha pemaaf. Iya. Ya, kan? Cincai lah. Iya, yang ribet tuh sebenarnya kita. Yang penting diniatin ya. Betul. Istri gimana ngeliat sekarang progres badan lo nih cukup baik? Happy dong. Seneng ya? Happy. Ngewong 1 minggu berapa? Kan ini udah gede sekarang. Sampai sini. Gua gak bilang gede, tapi cukup deh. Yang tutup lemak ya. Iya, itu dia. Kaki segala macam semutan-semutan. Udah gak ada. Aduh puji Tuhan. Dulu tuh di 118 dalam sebulan itu ada momen-momen 3 atau 4 hari yang kepala migrain. Konsumsilah paracetamol apalah itu. Iya. Sekarang ya dari Desember lah, dari sebelum 88 dari 98 96 itu udah mulai enggak. You are what you eat ya. Yes. Deng. Yes. Gila. Tuh guys, Justin, ayo Diki, semangat. Nah sebenarnya ketika kita udah tahu polanya juga, makanan tuh nggak ada yang jahat. Masa? Yang jahat kan kita. Iya sih. Kita harusnya kita tahu ini energinya berapa yang masuk, gede nih, ya harus gue bakar. Iya, ini kita hajar-hajar tapi kita nggak bakar. Tidur, males-malesan main game. Iya, atau scrolling handphone. Sekarang gini, di Jepang kalau kita makan ramen, endingnya dikasih nasi loh. Iya ya. Iya kan? Iya. Ayo loh. Jalan cuy. Tuh, itu ada olahraga geraknya. Kita kayak naik motor. Nah. Iya. Di Jepang begitu kan? Iya benar. Kita kaget, pakai nasi lagi, double karbo dong. Iya, tapi nggak ada yang gemuk. Nggak ada yang gemuk, karena apa? Jalan. Kita makan banyak, tidur, jalan, cik depan rumah ya itu benar ke minimarket ngambil ATM doang aja, naik motor, naik sepeda listrik. Oke. Apa yang lu pengen sampaikan dengan lu berjuang, and I know it's not easy untuk menurunkan berat badan, berhenti merokok, stop pakai narkoba. Enggak dong, emang enggak itu. Enggak, maksudnya ini yang orang lakukan. Itu kan adalah hal-hal yang bukan hal yang mudah gitu. Misalnya ada yang terlibat narkoba, ada yang perokok kuat, peminum. Itu kan adiksi ya. Makan tuh juga adiksi kan gitu. Betul. Dan changing lifestyle itu bukan hal yang mudah, merubah gaya hidup. Tapi what is the thing that you want your daughter to learn from it? Apa yang lu pengen, anak lu namanya siapa sih? Bira, cowok. Oh cowok. Lu pengen Bira tuh belajar apa dari bapaknya dengan lu berubah gitu loh. Dan ini kan jadi berita nih. Saat dia udah gede kan, dia nge-scroll ngeliat, bapak gue dulu gendut banget. Atau dia udah ngeliat lah. Ngeliat. Apa yang lu pengen ajarin ke Bira sih sebenarnya? Tanggung jawab. Tanggung jawab sama diri, tanggung jawab sama keluarga. Ini bukan sekedar diet, bukan sekedar mengubah lifestyle dari narkoba dari pakai narkoba jadi nggak pakai narkoba, tapi lebih ke tanggung jawab. Lu nih hidup lu, manfaatkan, udah dikasih enak, segala macem mau ngeluh apa, tapi nggak dijaga badannya. Tanggung jawab nih, ada anak nih, udah pikir panjang belum buat anak ini? Kan belum, artinya balik lagi tanggung jawabnya gede loh ini. Tanggung jawab. Jadi tanggung jawab lu sebagai seorang ayah, seorang laki-laki, dan sebagai seorang entertainer juga. Betul. Ya. Gitu. Walaupun banyak yang bilang, ntar lo udah gak laku lagi, tapi keren sih lo nggak. Ya percaya aja bahwa Allah mencukupkan ya. Iya. Dan ya yakinlah rezeki nggak dari gendut. Gendut itu adalah sebuah hal yang minus. Ulangin. Rezeki itu nggak dari gendut. Rezeki nggak dari gendut aja gitu loh. Maksudnya ya ini kan jelek. Sebenarnya gendut itu jelek. Bahkan di dokter-dokter yang kita lihat banyak yang bilang bahwa tidak ada orang gendut yang sehat. Wow. Look-nya sehat. Tapi pasti ada penurunan fungsi organ di dalamnya. Pasti ada, tidak mungkin tidak, hanya tinggal menunggu bom waktunya saja. Ya kan? Nah, dari situ melihat bahwa gendut itu kan berarti jelek. Pastinya ketika kita merubah menjadi lebih baik, tubuh ideal, Allah juga akan memberikan rezeki lebih dari yang sekarang. Karena kita ngejaga apa yang Allah berikan. Kan? Betul. Jangan pernah suuzon sama rezekinya Allah. Aduh. Wah, ini kayaknya udah ada hidayah nih. Udah hijrah nih kayaknya. Nanti kapan ketemu sama kajian-kajian yang dibawa sama Eri? Fun Diet bersama Eri Makmur. Keren kan? Oke, terakhir Ri. Apa yang lu pengen pesankan kepada yang nonton? Karena ini pasti akan gua tulis bahwa yang mau kurus, sehat, please nonton. Ya walaupun balik lagi ya terserah lu sih, lu pengen operasi, sedot lemak, pengen kalau punya duit ya go ahead, it's your choice. Tapi kalau lu nggak punya uang, lu pengen sehat, dan lu capek, lu gembrot dari kecil. Lu tuh gendut dari kecil. Dari SD udah mulai membengkak tuh. Berarti lu ada pakai, kalau gua kan waktu kecil gendut nih. Gua masih inget tuh gua setiap lewat dipanggil gajah bengkak. Oh ya udah kenyang. Bahkan sampai detik ini bini gua tuh manggil gua gendut. Dut.
Udah kenyang, mau dibilang gendut apalah, gajah apa, kebo, sapi, udah kenyang bener. Bini gue bilang gue gendut, dut. Ya udah. Kebo, gajah, sapi semua ya, Bo. Iya, portal apalah, gapura, gang apalah itu. Buntelan kentut. Iya, gapura 17-an lah apa, udah kenyang banget. Bangke, iya, kenyang. Apa yang lo pengen sampaikan kepada mereka yang ngerasa, ya bang lo sih bisa, gue kayaknya belum bisa nih bang. Apa yang lo omongin kepada mereka yang gendut-gendut, yang nonton, yang mungkin ngerasa gue capek jadi orang gendut dan gue pengen lebih sehat, itu intinya. Satu, saya ulang lagi, tidak ada orang gendut yang sehat. Yang kedua, penghalangnya bukan dari orang lain, penghalangnya ada dalam diri lo sendiri, jadi bongkar itu penghalangnya. Lo bisa menghancurkan itu, lo bisa membangun tembok baru untuk menjadi diri lo yang lebih sehat. Gitu. Yang enak belum tentu sehat, yang sehat udah pasti enak. Terus omongin ke diri sendiri. Ya. Kalau ada yang pengen ikut lu si Fun Diet with Eri Makmur, DM. Saat ini monggo aja DM sebisa mungkin gue balas. Cuman memang ini kan baru test case. Apakah ini works di satu orang ini? Mudah-mudahan sih works. Nantinya akan ada cara-caranya mungkin batch 1, batch 2 tadi. Cuman sekarang ya coba DM aja, siapa tahu dapat kliknya, nanti aku balas. Oke. Ri, gue senang banget dengan perubahan lu dan gue berharap banget mudah-mudahan nanti kita kalau ketemu, insya Allah kita diberikan umur panjang dan sehat. Amin, ya Allah. Tapi saat kita jumpa ntar 6 bulan, setahun dari sekarang, Eri justru jauh lebih fit ya. Jangan pas jumpa mekar lagi, Ri. Ya. Kak, gue udah deh bablas lagi, berantakan lagi. Because you've been a good example untuk banyak orang di tengah orang pengen instan, lu berani bayar harga untuk merubah gaya hidup, dan gue tahu itu gak mudah sih gitu. Semoga thank you doanya. Anak lu sih bangga banget. Happy. Luar biasa. Apalagi bini lu. Otolnya gede. Thank you, Kamera. Thank you. Bye guys. Semangat sehat, semangat melangsing. Karena yang gendut jarang banget ada yang sehat. Yes. Itu dia.